Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Baidara Taila dengan NIM 11231081, dan hari ini saya ingin mendemonstrasikan proyek saya yang berjudul Distributed Systems. Pada proyek ini, aku membangun pub sub log aggregator dengan idempotent consumer dan duplication di atas cluster Ref berisi 3 node yang memiliki role, leader, dan follower, plus Redis sebagai queue store. Alur kerjanya simple. Publisher kirim event ke /queue/produce, sistem memberi message ID dan menyimpannya. Habis itu, consumer menarik lewat /queue/consume tanda tanya visibility underscore ttl sama dengan berapa detik. Kalau berhasil diproses, ia memanggil /queue/acknowledge. Kalau tidak di acknowledge dalam TTL-nya, pesan otomatis requeue. Ini memberi at least once delivery. Supaya efek ganda tidak terjadi saat retry, consumer dibuat idempotent dengan cek event ID di dedup store sebelum eksekusi. Jadi, walau pesan sama datang 2 kali, efeknya tetap sama atau exactly once efek secara praktis. Mutasi yang kritikal diserialisasi oleh ref leader dan baru dianggap sukses setelah commit quorum. Untuk kebutuhan critical section lintas proses, ada distributed log/acquire dan /log/release. Semua service dijalankan via Docker Compose, dan klien bisa follow pergantian leader memakai hint dari /ref/health atau response error. Pertama, saya jalankan Docker Compose untuk build dan start 3 node serta Redis. Semua service sudah running di background. Berikut, saya akan cek kesehatan setiap node. Saya panggil endpoint /health di ketiga port untuk memastikan semuanya up. Node terdeteksi up. Kalau ada yang down, biasanya hanya menunggu 1-2 detik sampai proses start selesai. Karena endpoint mutasi harus lewat leader, saya siapkan fungsi helper getLeader untuk mencari leader yang aktif dengan retry. Leader saat ini ada di variabel L. Kalau nanti leader mati, saya panggil lagi fungsi ini untuk menemukan leader baru. Sekarang saya demokan distributed log via Raft. Saya acquire exclusive log untuk resource A oleh owner client 1, lalu release. Log ter-enqueue atau langsung granted, lalu berhasil di-release. Ini dikonsensuskan via Raft, jadi aman terhadap crash. Untuk queue, saya produce satu pesan ke topik orders, consume dengan visibility timeout, dan acknowledge untuk menandai selesai. Terlihat di MSG ID terbaca, lalu acknowledge-nya true.
Ini menunjukkan at least once delivery berjalan dan acknowledge menghapus pesan dari in-flight. Sekarang saya buktikan at least once. Saya konsum tanpa acknowledge, tunggu sampai visibility time mode habis, lalu konsum lagi. Pesan harus muncul kembali. Setelah timeout, pesan muncul kembali. Ini requeue otomatis. Dan setelah di-acknowledge, pesan hilang dari in-flight. Sekarang saya ingin mencoba failover-nya. Saya matikan container leader untuk mensimulasikan failure. Cluster akan melakukan election dan memilih leader baru secara otomatis. Pertama saya cari kontainer yang memegang port leader, kemudian saya stop leader tersebut. Sekarang saya panggil get leader untuk mendapatkan leader baru. Kemudian saya produce dan konsum lagi untuk memastikan layanan tetap berjalan. Terlihat leader baru sudah aktif dan operasi queue berjalan normal. Ini menunjukkan ketahanan terhadap node failure. Berikutnya, cache coherence. Saya set nilai di node 3, lalu update di node 1. Node 1 akan broadcast invalidasi sehingga node 3 jadi miss. Pada node 3 hasilnya miss karena invalidated, dan pada node 1 nilainya Rafi new. Invalidasi berhasil dipropagasikan. Jika ada error, saya cek status compose dan log masing-masing kontainer. Kalau error node leader, tinggal panggil get leader. Kalau held down, tunggu beberapa detik atau restart kontainer tersebut. Setelah menyelesaikan demo, saya turunkan semua service dan menghapus volume. Setelah itu, semua kontainer sudah dihentikan. Kesimpulannya, pipeline PubSub dengan visibility timeout memberi ketahanan, dan kombinasi idempotent consumer dan dedupe menutup celah duplikasi efek. Hasil load test round trip stabil. Jika skenario log gagal dan muncul commit failed, itu biasanya karena quorum tidak terpenuhi atau konfigurasi peers keliru. Tantangan utama ada di quorum sensitivity yang perlu minimal 2 node sehat, kemudian observability yang butuh matrix atau tracing untuk diagnosa latency dan leader flaps, serta reliability store yang membutuhkan perlu hindari Redis jadi SPOF atau single point of failure. Ya, mohon maaf. Dan untuk roadmap singkatnya, hardening cluster, client side hedge request plus jitter backoff, dan observability end-to-end. Intinya, kita memilih at least once demi
resilient, lalu memastikan hasil bersih lewat independent consumer. Baik, itu saja demonstrasi saya tentang distributed systems. Saya ingin mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang nonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.